Halo rekan-rekan trader, jumpa lagi di channel Rioli. Hari ini saya akan berbagi mengenai satu tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisis pasar, atau paling tidak adalah melihat situasi kondisi dari market di dunia terkait dengan aktivitas kita sebagai trader. Dan kali ini saya akan memperkenalkan, mungkin teman-teman juga sudah pada kenal, sudah pada tahu, sudah sering menggunakan, yaitu sebuah aplikasi yang namanya investing.com ya. Nah, saya akan coba men-sharingkan beberapa hal yang sering saya gunakan atau bisa teman-teman gunakan untuk memperkirakan harga dan melihat kondisi pasar dunia, atau mencari dukungan untuk keputusan teknis ya yang sudah teman-teman ambil. Misalnya teman-teman sudah punya ancer-ancer ya, mau buy atau mau sell, kemudian tinggal mencari tambahan dukungan informasi kondisi yang bisa memperkuat keputusan tersebut, maka bisa menggunakan salah satunya adalah investing.com ini. Dan saya bukan lagi promosi, dan kebetulan saja memang saya sangat menyukai aplikasi ini karena cukup lengkap bagi saya untuk melihat kondisi market. Oke, yang pertama, kalau teman-teman membuka investing.com, maka mungkin salah satu tampilannya adalah seperti terlihat ya. Jadi di layar tersebut teman-teman bisa lihat ada data market, di situ ada Dow Jones dan seterusnya. Ini adalah kondisi indeks saham dari beberapa negara, terutama beberapa negara besar, negara ekonomi besar ya, kita bisa lihat ya. Nah, namun yang kita pakai dalam transaksi forex trading itu biasanya tidak banyak. Yang mungkin paling sering kita akan lihat adalah untuk indeks Amerika. Namun kalau teman-teman perhatikan, di sana kita melihat ada Dow Jones, S&P, kemudian ada Nasdaq. Ini adalah market running atau pasar utama dari Wall Street. Kalau di siang hari jelas market ini tidak buka atau belum buka, namun untuk indeks futuresnya itu adalah bergerak 24 jam. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin bertransaksi di siang hari tapi melihat pelaku pasar bagaimana respon terhadap kondisi market global, market saham? Anda bisa memilih ke watchlist ya. Jadi di watchlist ini diklik, kemudian Anda tambahkan portofolio. Misalnya saya tambahkan portofolio di sini. Saya beri nama portofolionya adalah indeks saham. Misalnya ya. Kemudian saya create ya, saya create portofolionya. Nah. Kita search produk apa yang mau kita lihat. Misalnya saya mau melihat Dow Jones Futures ya. Di sini ada Dow Jones Futures, kita pilih. Kemudian apalagi yang mau kita lihat, kita cari lagi, misalnya adalah Nasdaq. Tapi yang futures yang kita ambil. Ya, kemudian di sini ada, kita pilih. Kemudian kita bisa memilih lagi adalah S&P 500. Ya, S&P 500 ini kita juga sama, cari yang futures, yang ini ya. Jadi ini kita klik. Oke, jadi sekarang di portfolio saya sudah memiliki 3 produk futures
ya untuk Amerika. Nah, jadi nanti penggunaannya adalah kita bisa melihat kecondongan pergerakan saham itu merah atau hijau, ya, apakah saham itu lagi pada jatuh atau saham itu lagi pada naik. Ini kita bisa pantau terus. Nah, kaitannya apa? Nah, biasanya kalau market itu adalah berkaitan, misalnya seperti contohnya gold, ya. Jadi gold itu berkaitan dengan saham. Jadi kalau misalnya ekonomi bagus, biasanya orang tidak mau untuk memegang gold, dan sebaliknya kalau ekonomi lagi buruk, maka orang cenderung akan buy gold. Nah, ekonomi baik atau buruk bisa dijadikan satu patokannya adalah pergerakan pasar modal, ya. Jadi kalau pasar modal itu bergerak hijau, berarti ekonomi sedang baik. Nah, biasanya orang cenderung tidak mau memegang gold, dan kemungkinan gold untuk naik menjadi kecil, ya. Ini memang terjadi dalam situasi normal, situasi biasanya. Nah, sehingga ini juga salah satu hal yang bisa dimanfaatkan. Kemudian selain mengintip indeks saham, kita juga bisa membuat portofolio baru, ya. Kita buat lagi portofolio baru. Misalnya saya membuat sebuah portofolio khusus untuk memantau USD, ya. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan simbol atau saya cari, yaitu misalnya saya memasukkan GBP USD, lalu saya menambahkan lagi Euro USD, ada yang sudah benar, ya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan lagi misalnya adalah Aussie USD, ya. Kemudian juga misal saya tambahkan lagi adalah New Zealand USD, lalu saya tambahkan lagi adalah CAD atau Swiss franc saja, ya. Jadi CHF USD. Oke. Sekarang saya memiliki portofolio yang memantau pergerakan USD terhadap beberapa mata uang lain. Nah, bagaimana cara penggunaannya adalah pada saat pergerakan USD ini cenderung merah semua, ya. Jadi kode ini cenderung merah semua, menandakan USD-nya sedang kuat, ya, karena GBP-nya turun, Euro-nya turun, Aussie-nya turun, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, kalau ini hijau semua, menandakan USD-nya dalam kondisi lemah. Kenapa saya menggunakan 5 buah pair ini adalah untuk mengukur kekuatan USD. Nah, jadi misalnya Anda adalah tipikal follower market. Jadi Anda pada saat mau transaksi USD, misalnya GBP USD, nah Anda bisa mengintip dulu, mengintip bahwa oh, market ini merah semua atau hijau semua. Nah, ini mencerminkan kondisi USD dalam kondisi kuat atau dalam kondisi lemah. Nah, kalau angka-angka ini adalah mix, ada yang hijau, ada yang merah, nah itu menandakan USD sedang tidak dalam kondisi kuat ataupun lemah, ya. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan bagaimana keperluannya terkait dengan investing.com ini, tapi saya memberikan satu sharing terkait dengan apa yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi ini. Tapi ini adalah seri 1, nanti saya akan berikan lagi untuk investing ini hal apa lagi yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya di dalam aplikasi ini banyak sekali tools,
kalau Anda paham, yang bisa digunakan untuk membaca market. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sharing untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan jika teman-teman belum subscribe, silakan subscribe jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat ya, karena saya akan terus mengupdate video-video yang bermanfaat bagi teman-teman untuk menjalankan trading. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam